Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Movie. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Film yang satu ini cukup mendapat rating yang tinggi ya Sobat Movie, meskipun pemerannya adalah aktor senior yang sudah pada tua-tua. Selain action, ada juga konspirasi di dalamnya. Mari kita simak kisahnya. Cerita berpusat pada seorang pria mantan anggota CIA yang hidup sendiri karena istrinya sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Namun dia mempunyai seorang putri yang hidup terpisah dengannya. Ia hanya berkomunikasi lewat telepon dengan putrinya yang bernama Emily. Pria ini sengaja mengasingkan diri dari pusat kota dan hidupnya hanya ditemani oleh 2 ekor anjing yang setia. Pria ini bernama Dan Chase. Belakangan ini ia sering merasa cemas dan gelisah sehingga ia mendatangi seorang dokter. Kemudian menanyakan hasil tes laboratoriumnya. Tapi dokter menyatakan jika hasil tesnya baik-baik saja. Di perjalanan sepulang dari dokter, dia merasa seperti sedang diawasi. Jadi sesampainya di rumah dia menyiapkan alat-alatnya. Dan juga sering bermimpi tentang istrinya. Mimpi itu membuatnya terbangun di malam hari. Dan selalu siap ya, pistol ada di sampingnya. Maklum saja dia adalah seorang mantan anggota CIA yang bukan pensiunan melainkan mengasingkan diri karena disengaja. Tiba-tiba anjingnya menyerang penyusup yang masuk ke dalam rumahnya. Dan kemudian menanyakan nama pria itu. Tapi pria itu tidak menjawabnya sehingga Dan terpaksa membunuhnya. Dan membuat seolah-olah ada pencuri yang masuk menyerang dirinya, dan kemudian untuk membelanya dia terpaksa menembak orang itu. Setelah itu dia menghubungi polisi menceritakan kejadiannya. 2 orang polisi datang dan mempercayai cerita orang tua itu. Setelahnya Dan langsung bergegas pergi dari sana karena rumah yang dia tempati sudah tidak aman lagi. Dalam arti kata, seseorang dari masa lalunya sudah mengetahui bahwa Dan Chase masih hidup. Dan kemudian menelpon putrinya kembali memberitahu jika dia pergi dari rumah itu. Perasaan cemas dan gelisah yang dideritanya selama ini ternyata bukanlah penyakit, melainkan feeling karena dia telah diintai oleh seseorang. Dan berkata untuk sementara dia akan bersembunyi di tempat lain. Scene berpindah kepada seseorang yang bernama Harold Harper. Anak dan menantunya sudah meninggal dunia, tapi dia mempunyai seorang cucu laki-laki. Harold kemudian menerima telepon dari FBI yang bernama Ray Waters. Ray meminta Harold untuk menjadi penasehat untuk kasus yang ditanganinya. Kasus 30 tahun yang lalu di mana Harold dan Dan adalah satu tim dari CIA. Kembali lagi ke Dan yang singgah di sebuah restoran. Dia mengingat kembali masa lalunya dengan istrinya. Ini adalah Dan sewaktu muda dan ini adalah istri yang dicintainya. Diketahui jika mereka berdua hidupnya selalu berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini dikarenakan menghindari musuh. Nanti kita akan tahu ya Sobat Movie kenapa hal itu terjadi. Setelah itu beberapa saat Dan tersadar kembali dan mendapat telepon dari Harold. Harold memperingatkan Dan jika FBI akan datang dalam 3 menit ke depan untuk menangkapnya. Hal itu diketahui karena GPS yang dipasang di bawah mobilnya Dan. Dan diberikan 2 pilihan oleh Harold. Yang pertama, dia pergi dan menghilang selamanya. Sedangkan pilihan kedua, Dan melawan. Dan itu secara tidak langsung mereka berdua menjadi musuh satu sama lain. Semua ini berhubungan dengan kasus 30 tahun yang lalu yang membawa nama Faraz Hamzat, seorang panglima perang Afghanistan. Setelah menutup teleponnya, Harold kembali ke timnya. Ray kesal karena Dan menghilang sesaat setelah Harold menelpon seseorang, entah itu siapa. GPS yang dipasang Dan di mobilnya juga dibuang di tengah jalan. 2 agen FBI yang mengikutinya melaporkan langsung dari tempat kejadian. Namun tiba-tiba Dan telah menabrak salah satunya ya. Sekarang tinggal satu lagi orang yang harus dihadapinya. Pertarungan antara anak muda melawan orang tua. Dan berhasil mengunci orang itu. Tapi orang itu berhasil meloloskan diri dan berbalik menyerangnya. Dan yang sudah tidak berdaya kemudian diikat tangan dan kakinya serta dibawa masuk ke dalam sebuah mobil. 2 anjingnya hanya bisa menggonggong dari luar jendela. Di perjalanan Dan mengeluarkan pisau yang disimpannya. Dia berhasil membuka ikatan di kakinya. Tapi kemudian Dan menendang orang itu yang mengakibatkan kecelakaan. Mobil terbalik. Kedua orang yang berada di dalamnya berusaha untuk keluar.
Tapi lagi-lagi mereka berdua berantem. Dan berhasil mendapatkan pisaunya dan menggores tangan orang itu. Dia kembali memanggil anjingnya yang ternyata dari tadi mengikutinya. Di akhir episode pertama, Dan menghampiri kamera FBI sambil menelpon Harold dan berkata, "Siapapun yang kau kirim kepadaku akan kukirim kembali dalam kantong. Kau mengenaliku sekarang?" Awal episode kedua kita diperlihatkan Dan muda bertemu dengan Harold muda. Di sana CIA sedang menyelidiki perang antara Afghanistan dan Uni Soviet atau Rusia. Rencananya CIA datang untuk membantu Afghanistan melawan Uni Soviet. Kembali lagi ke Dan yang mengganti mobilnya, mengobati lukanya, dan dia mendatangi kontrakan sebuah rumah yang dipasang di iklan. Untuk sementara dia akan bersembunyi di sana. Tiba-tiba pemilik rumah datang. Wanita ini bernama Zoe. Dia bilang di iklan ditulis tidak boleh membawa anjing peliharaan, tapi Dan malah membawa kedua anjingnya. Harold terlihat turun dari pesawat. Dia akan mengunjungi rumah teman lamanya yang bernama Morgan Booth. Temannya ini terlibat juga ya dalam kasus 30 tahun yang lalu. Booth menganggap Dan dan Harold adalah anak-anaknya. Tapi kemudian Booth memberikan nomor telepon yang nantinya akan berguna untuk Harold. Dan mendatangi Zoe ke rumahnya. Dia memasak di sana. Dia merasa tidak enak karena telah membawa dua anjing bersamanya. Berharap jika Zoe tetap mau mengontrakkan rumahnya. Karena Dan sudah 6 tahun hidup sendiri, masakannya cukup enak ya. Zoe sendiri sudah bercerai dari suaminya 5 tahun yang lalu dan mempunyai seorang putra yang sedang berkuliah. Usaha Dan berhasil ya. Zoe menyetujui Dan tetap tinggal di sana bersama anjingnya asal tidak merusak sofa. Di dalam kamarnya Dan mengobati lukanya. Harold kembali ke kantor FBI setelah sekian lama dia pensiun. Itu mengejutkan karyawannya. Ada seseorang yang bernama Angela Adams. Bisa dibilang dia adalah tangan kanannya Harold. Angela juga diasuh oleh Harold selama 10 tahun belakangan ini karena Morgan Booth yang memintanya. Angela sudah tidak punya orang tua ya. Zoe mengetuk kamar Dan memintanya untuk makan malam bersama. Dan kemudian menelpon Emily dan menceritakannya. Emily khawatir karena selama ini ayahnya bersembunyi agar orang-orang tidak tahu identitasnya. Tapi karena ajakan Zoe, Dan tampil di muka umum. Di sana mereka berdua mengobrol bersama dan terlihat ada kecocokan ya. Di lain sisi, Ray mendatangi Angela, mendekatinya untuk mengorek-ngorek informasi soal Harold. Dia agak kesal dengan Harold yang dia curigai punya hubungan khusus dengan Dan. Tapi Angela masih tetap membela Harold di depan Ray yang sudah dia anggap sebagai ayahnya. Selesai makan malam, Dan dan Zoe pulang menuju ke rumah, tapi ada mobil patroli polisi di depan. Polisi kemudian memeriksa mobil mereka dan meminta KTP Zoe. Kemudian mereka berdua disuruh keluar dari dalam mobil. Dan sudah siap ya dengan pisaunya. Saat itu polisi dan Zoe berbincang-bincang dan kemudian mengarahkan senternya ke arah Dan. Dan inilah yang terjadi. Zoe telah melihat perbuatan Dan dengan terpaksa ditembak juga. Tapi itu semua hanya ada di bayangan Dan ya. Itu terjadi jika sampai identitas Dan diketahui. Malam pun berakhir dengan kemesraan antara mereka berdua. Kembali lagi ke Harold yang meminta Angela untuk mencari keberadaan Emily, putri dari Dan Chase. Harold akan menggunakan putrinya untuk memancing Dan keluar. Tapi sayangnya putrinya dinyatakan bunuh diri pada tahun 2003. Di pagi hari Dan terbangun dan memutuskan untuk pergi dari sana. Dia tidak ingin melibatkan Zoe lebih jauh lagi karena akan sangat berbahaya. Tapi sebelum pergi Dan memasak dulu untuk Zoe. Kembali lagi ke Harold yang menggunakan nomor telepon yang diberikan oleh Morgan Booth padanya. Dia berbicara pada seseorang dan memberikan alamat rumah Zoe. Ada foto Dan juga ya di sana. Ray mendapatkan juga alamat Zoe dari razia polisi semalam. FBI telah mengutus timnya untuk mendatangi tempat itu. Tapi sayangnya dia sudah keduluan lagi ya dengan Harold. 2 jam FBI dan SWAT akan sampai di rumah Zoe. Kembali ke masa lalu, Dan Chase mendatangi kamp milik Faraz Hamzat, panglima perang Afghanistan.
Dia yang memimpin peperangan ini untuk melawan Uni Soviet. Dan Chase sebagai agen CIA menawarkan bantuannya berupa informasi dan senjata. Kita tahu ya, dari dulu Amerika Serikat dan Rusia berlawanan. Jadi Amerika Serikat berniat membantu Afghanistan untuk memenangkan peperangan ini. Dia mengirim utusannya, yaitu Dan Chase. Faraz Hamzat berperang juga dibantu oleh istrinya yang pintar yang bernama Belor. Yap, wajah yang sama dengan istrinya Dan. Nanti kita akan tahu ya mengapa istri Faraz Hamzat menjadi istri Dan Chase. Dan berpamitan dengan Zoe, dia tidak akan tinggal di sana lagi, beralasan jika ada kontraktor yang memanggilnya. Kemudian Dan menceritakan soal kejadian semalam saat polisi melakukan razia, yaitu polisi sedang mencari dirinya. Dia meminta Zoe untuk ikut dengannya, tapi Zoe merasa takut karena Dan seorang kriminal. Saat itu Emily menelpon Dan. Dia meminta ayahnya untuk menyerahkan ponselnya kepada Zoe. Emily berbicara kepada Zoe bahwa ayahnya sebenarnya adalah orang yang baik. Hanya saja ada kasus di masa lalu yang membuatnya seperti itu. Dan Emily yang sebenarnya sedang berbicara dari dalam mobil. Dia adalah agen Angela Adams, putri dari Dan Chase yang selama ini Harold cari. Zoe tetap memutuskan untuk meninggalkan Dan. Saat dia menyalakan mesin mobil, Zoe mendengar gonggongan kedua anjing Dan dari dalam mobil Dan. Kemudian dia menengok ke dalam rumahnya. Di sana Dan sedang bergelut dengan seseorang, pembunuh bayaran yang Harold kirim. Dan berhasil ditumbangkan, tapi Zoe dengan pintarnya melepaskan kedua anjing Dan dan menyerang pembunuh bayaran itu. Dan kemudian bangkit dan menembaknya. Kemudian Dan bertengkar dengan Zoe seraya menjelaskan. Scene berpindah kepada Angela yang tahu jika Harold yang mengirim pembunuh bayaran untuk ayahnya. Makanya di sini Angela bersikap agak dingin kepada Harold. Kemudian mereka mendapat kabar jika mobil Dan meninggalkan lokasi. Mereka tahu dari drone yang mereka kirim ke sana. Di tengah jalan Dan sempat berhenti. Dia mengeluarkan senapannya dan mengarahkan kepada drone itu. Dan bisa menembak dari jarak 1000 yard ya. Dan itulah alasan yang membuat dia diterima oleh Faraz Hamzat dan istrinya. Drone berhasil dimatikan, membuat orang-orang FBI menjadi kesal. Harold, Ray, dan Angela terlibat pembicaraan. Ray kesal karena sudah 2 kali dia gagal menangkap Dan. Dia curiga ada campur tangan Harold. Harold balik mencurigai Ray yang bekerja bukan hanya untuk FBI tapi kepada Faraz Hamzat. Di saat mereka berdua berdebat, Harold sempat menyinggung jika Dan Chase telah mencuri istri Faraz Hamzat. Dan Harold yang membantu semua itu terjadi. Harold membantu memesankan tiket penerbangan mereka. Setelah itu Harold menyinggung istri Dan yang membuat Angela kesal karena menyinggung soal ibunya. Angela menyela pembicaraan itu. Dia tidak tahan mendengarnya, tapi dia segera mengalihkan pembicaraan. Dia menyuruh Ray untuk bertanya langsung kepada Faraz Hamzat apa sebenarnya yang dia cari pada Dan Chase. Padahal dia tahu jika istrinya sudah meninggal dunia. Di lain sisi, pembunuh bayaran yang tertembak tadi masih hidup ya. Mobil Dan kemudian menepi di dekat hutan. Dan menuju bagasinya. Dan dia kembali teringat tentang dirinya sewaktu dulu. Sewaktu dia mulai tahu latar belakang Belor, wanita pintar yang awalnya membenci orang Amerika. Memasuki episode keempat, ternyata yang berada di dalam bagasi mobil Dan adalah Zoe. Dan melakukan itu semata-mata untuk melindungi nyawa Zoe, karena orang yang kenal atau berhubungan dengan Dan akan diburu oleh organisasi. Angela atau Emily masih menutupi identitasnya ya. Dia sedang berada di rumah Harold. Karena sudah 10 tahun dia berada di sana, jadinya dia akrab dengan keluarga Harold. Emily kemudian mengambil waktu sejenak untuk menelpon Dan. Dia memberitahu jika dirinya besok dan Harold akan bertemu dengan pengacara Faraz Hamzat. Keesokannya Dan membuat identitas baru untuk dirinya dan Zoe. Zoe masih terlihat kesal ya dengan Dan. Mereka kemudian menyewa sebuah tempat tinggal sementara di Los Angeles. Pembunuh bayaran yang disewa Harold memberitahu jika ada mata-mata di dalam FBI. Karena itu Dan berhasil lolos. Harold pun mulai memikirkan siapa orangnya. Hari yang ditentukan tiba. Harold dan Emily bertemu dengan pengacara Faraz Hamzat.
Di sana Harold meminta untuk dirinya dipertemukan langsung dengan Faraz Hamzat. Dia ingin bertanya apa yang sebenarnya Faraz Hamzat inginkan dari Dan, karena Faraz Hamzat tahu jika istrinya yang dibawa kabur Dan telah meninggal dunia 6 tahun yang lalu. Kemudian di sana Harold menyebutkan nama asli istri Faraz Hamzat. Dia ingin melihat reaksi dari Emily. That was her name before they were married. Kembali ke masa 30 tahun yang lalu di tengah malam yang disertai dengan hujan, Dan menyelinap ke markas Rusia. Dia membunuh pengawal di sana dan menculik pimpinan mereka yang bernama Sulaiman. Kemudian dia menyerahkan orang itu ke tangan Faraz Hamzat. Faraz Hamzat telah menaruh kepercayaan yang besar ya dengan Dan. Pengacara tersebut berkata jika mereka ingin bertemu dengan Faraz Hamzat, Harold dan Emily harus mau diterbangkan ke suatu tempat. Emily yang masih penasaran dengan masa lalu ibunya mengiyakan ajakan itu. Dia masuk ke dalam toilet dan menelpon ayahnya. Dan tidak setuju ya dengan tindakan Emily karena sangat berbahaya. Tapi Emily bersikukuh. Ray tidak mau melibatkan dirinya terlalu jauh. Jadi dia hanya mengantar mereka berdua saja. Di dalam pesawat, Harold tidak berbicara sama sekali. Emily memulai sebuah percakapan ringan dengannya, tapi Harold menanggapinya dengan sikap dingin. Harold yang selama ini memanggil Emily dengan sebutan Angela, akhirnya dia mengungkap nama aslinya. Dia tahu kalau Angela Adams adalah Emily, putri dari temannya Dan Chase. Dia mengetahui hal itu ketika Harold menyebutkan nama ibunya. Ketika itu Emily bereaksi seperti yang Harold duga. Di sini Emily mengungkapkan perasaannya kepada Harold. Selama ini dia berusaha keras untuk membuat Harold bangga kepadanya. Tapi di lain sisi dia juga membenci Harold karena telah berusaha membunuh ayahnya. Faraz Hamzat keluar dari ruangannya. Dia bilang Sulaiman, kapten Rusia tadi yang ditahannya, tetap tidak mau berbicara apa-apa. Dia sedang mencari mata-mata di dalam kubunya. Di malam hari, istri Faraz Hamzat pergi diam-diam untuk menemui Dan. Dia menceritakan yang sebenarnya kalau mata-mata Rusia itu adalah dirinya. Karena dia mengetahui suatu rahasia penting, yaitu tambang litium dan uranium yang tak ternilai harganya. Emily bilang jika dirinya telah memaafkan sikap Harold yang ingin membunuh ayahnya. Karena dia juga telah menganggap Harold sebagai ayah angkatnya. Harold juga telah membimbing Emily dalam karirnya selama ini sebagai seorang agen FBI. Dia juga telah membesarkannya selama 10 tahun ini. Kita beralih ke Dan dan Zoe, di mana Dan menitipkan 2 anjingnya ke tempat penitipan hewan. Dia berencana untuk pergi menyusul Emily. Di tempat lain, Morgan Bot bertemu dengan pembunuh bayaran yang merupakan anak buahnya. Dia mempunyai rencana baru lagi, yaitu menculik Emily. Padahal dia yang menyerahkan Emily sewaktu kecil kepada Harold untuk diasuh. Karena identitas Dan Chase sudah terungkap, maka sikapnya sekarang berubah menjadi lawan. Harold dan Emily tiba di tempat tujuan. Mereka berdua digiring ke sebuah tempat seperti perpustakaan lama. Kemudian Harold mendapatkan telepon dari pengacara Faraz Hamzat. Harold diminta untuk mencari bukti penerbangan pesawat yang dinaiki Dan dan istrinya itu. Karena waktu itu Harold yang mengurusnya dan membantu mereka berdua kabur. Harold meyakinkan saat itu dia hanya pesan 2 tiket saja dengan nomor kursi penumpang 7A dan 7B. Tapi kemudian pengacara itu tidak mempercayainya, sehingga Harold dan Emily akan kembali dipulangkan. Perjalanan pulang, Emily mampir sebentar ke bank. Kemudian Harold mendapatkan telepon dari istrinya yang mengatakan jika Morgan Bot ada di rumahnya. Bot meminta Harold untuk membuang Emily ke alam bebas. Dalam arti kata, hilangkan keberadaan Emily. Kalau tidak, Emily bisa menjadi berbahaya. Terlihat jika di luar, Ray dan pembunuh bayaran sudah siap menunggu kedatangan mereka berdua ya. Di lain tempat, Dan dan Zoe masuk ke bank untuk mengecek transferan dari Emily. Angka-angka itu menunjukkan kode kalau Emily dalam keadaan baik-baik saja dan dalam perjalanan pulang. Kembali ke masa lalu, Dan masuk ke dalam ruangan tempat Faraz Hamzat menyekap Sulaiman.
Dia membebaskan ikatannya dan menyuruh orang itu untuk kabur. Semua ini dilakukannya atas perintah Belor, istri Faraz Hamzat. Karena kalau Sulaiman buka mulut, maka Belor terancam bahaya. Esok paginya, Faraz Hamzat memberitahu jika tawanannya telah kabur. Dia juga tahu kalau istrinya suka pergi pada tengah malam saat dia tidur. Harold dan Emily telah tiba di bandara, tapi ada orang-orang pemerintahan telah menunggunya di bawah, menyambut kepulangan mereka berdua. Harold menceritakan jika seorang temannya telah menyuruh dia untuk membuang Emily, tapi dia tak lakukan. Emily kemudian memutuskan untuk berpisah dengan Harold di sana. Dia siap mengambil resiko yang akan dihadapinya. Kemudian Harold turun dan melihat Ray berada di luar di dalam mobil dengan tirai yang tertutup. Dia mencurigai sesuatu, jadi dia kembali untuk melihat Emily. Sayangnya Emily sudah menghilang. Dan membawa Zoe ke suatu tempat. Dia meninggalkannya di sana dan berpesan agar Zoe tidak kemana-mana. Dan akan pergi menemui seseorang pejabat Rusia yang bernama Sulaiman, orang yang dahulu dia bantu kebebasannya. Sulaiman bercerita jika Belor, istrinya Faraz Hamzat, dulu bukanlah direkrut olehnya untuk menjadi mata-mata Rusia, melainkan dia menawarkan dirinya untuk menjadi seorang mata-mata. Fakta ini baru diketahui oleh dan ada kemungkinan jika dirinya telah dimanfaatkan oleh Belor saat itu untuk kabur dari sana. Sulaiman menyuruh anak buahnya untuk menangkap Dan dan istrinya Zoe, tapi Dan tidak tinggal diam ya. Mulai terjadi kekacauan di sana. Dan Zoe meninggalkan gedung itu dengan sebuah kapal. Sesampainya di daratan, Dan disambut dengan sebuah helikopter di mana Harold yang datang. Setelah puluhan tahun, akhirnya mereka bertemu kembali. Harold bilang Emily telah diculik oleh Morgan Boat. Episode yang ke-6 telah habis ya Sobat Movie. Sekarang kita masuk final episode, yaitu yang ke-7. Emily diculik oleh anak buah Morgan Boat, si pembunuh bayaran, dan temannya, juga Ray Waters. Harold bilang Morgan Boat sudah lama menginginkan kasus ini lenyap. Boat menyuruh Hamzat untuk menyiapkan sebuah pesawat yang akan membawa Dan terbang. Jika Dan mau naik ke pesawat itu, maka Emily akan dilepaskan. Dan menyetujuinya. Dia meminta Zoe untuk tinggal. 30 tahun yang lalu, Faraz Hamzat mendesak istrinya untuk berbicara soal kebenaran. Jadi Belor menceritakan kalau dia adalah mata-mata yang dimaksud. Dia juga bercerita soal tambang litium dan uranium yang tak ternilai harganya. Tapi dia tetap tidak mau memberitahu lokasi tepatnya. Dia bilang jika perang ini telah usai, baru dia akan beritahu. Jika diberitahu sekarang, dia takut suaminya menghentikan perang dan berbalik arah untuk mencari litium dan uranium itu dan berubah menjadi superpower. Dia tidak ingin melihat suaminya menjadi seorang monster dan hanya bisa terduduk diam ya mendengar perdebatan itu. Faraz Hamzat mengancam esok pagi akan mengambil tindakan pada Belor. Jadi Dan menelpon Harold untuk memesankan 2 tiket pesawat untuk dia kabur. Harold menyuruh Dan untuk membunuh Faraz Hamzat sebelum mereka pergi, memastikan agar tidak terjadi balas dendam. Kembali ke masa sekarang, teman dari si pembunuh bayaran berkata jika ada 2 kelompok yang sedang menuju ke sini. Scene beralih ke Dan dan Harold yang berada dalam satu mobil. Mereka menuju pesawat yang telah disiapkan oleh Faraz Hamzat. Harold masih bingung ya, kenapa Faraz Hamzat masih menginginkan Dan padahal dia tahu istrinya sudah meninggal. Apakah aksinya ini hanya untuk balas dendam karena Dan telah mencuri istrinya di masa lalu, atau ada hal lain yang ditutupi oleh Dan? Harold menanyakan apa yang terjadi malam itu saat Dan kabur dari sana, dan mengapa juga dia tidak membunuh Faraz Hamzat. Mengapa juga Faraz Hamzat menanyakan tiket pesawat kepadanya, apa yang sebenarnya terjadi di penerbangan waktu itu. Dan masih terdiam ya, dia belum mau menceritakan kejadian yang sebenarnya. Harold kemudian mendapatkan telepon dari Ray yang mengatakan jika ada sekelompok orang yang datang kepadanya, kemudian telepon terputus. Dan curiga jika itu adalah ulah dari Faraz Hamzat yang ingin mengambil Emily. Jadi Harold berbalik arah. Mereka tidak jadi menuju ke pesawat. Mereka akan datang menyelamatkan Emily.
Di sana Ray membangunkan Emily. Mereka akan segera bergerak pergi dari sana. Sebelumnya si pembunuh bayaran itu mengecek gedung sebelah. Kelompok pertama yang mendekat, dia berhasil menghabisi semua orang di sana. Kemudian dia menelpon dan menyuruh temannya untuk pergi serta Ray dan membawa Emily. Namun ketika di jalan mobil mereka dihadang oleh wanita tua yang merupakan suruhan dari kelompok yang kedua, yaitu Farah Hamzat. Perjalanan Dan dan Harold untuk menyelamatkan Emily tidak semulus itu ya. Mereka harus menghadapi anak buah Morgan Boat yang menginginkan Dan untuk tetap di jalurnya menuju pesawat yang telah disiapkan. Harold menganggap Emily sebagai anaknya sendiri sehingga dia bersama Dan bekerja sama menghadapi anak buah Boat. Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi, melihat mobil yang telah membawa Emily berhenti di tengah jalan. Ray dan partnernya telah mati di tempat, sedangkan Emily telah hilang. Akhirnya Dan membuka kenyataan di masa lalu. Pada malam itu, dia bisa saja dengan mudah membunuh Farah Hamzat, tapi dia tidak melakukannya. Itu karena dia tidak ingin membunuhnya di depan putrinya sendiri, yaitu Emily. Jadi pertanyaan Farah Hamzat yang ingin ditanyakan ke Dan adalah di mana putrinya berada. Itulah sebabnya dia menanyakan Harold berapa banyak tiket pesawat yang dipesannya. Karena pada malam itu bukan hanya 2 orang yang pergi, melainkan 3 orang. Season yang pertama berakhir ya Sobat Movie, yang mengungkap kenyataan bahwa Emily sesungguhnya adalah putri dari Farah Hamzat. Kita lanjut season yang kedua di tahun depan. Terima kasih, semoga terhibur. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.